Oke, hello everyone. Welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video kali ini kita bakalan bahas salah satu meme koin yang banyak kalian request tentunya lewat kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya. Dan actually meme koin ini sebelumnya udah sempat saya bahas mungkin 1-2 minggu lalu kalau nggak salah, teman-teman kalian juga bisa cross check sendiri. Dan untuk meme koinnya sendiri adalah SPX ya teman-teman. Dan mungkin banyak yang request untuk pembahasan meme coin ini karena memang dalam beberapa waktu terakhir ternyata meme coin SPX ini itu udah hit ya atau mencapai titik all time high-nya, yang mana nanti kita juga akan coba lihat ke chart-nya. Tapi yang menarik adalah kalau teman-teman mampir ke video pembahasan SPX saya yang sebelumnya, di situ teman-teman boleh banget cross check sendiri, kalian bisa tontonin aja dari awal sampai selesai. Jadi kalian bisa lihat tuh untuk validitasnya apakah bener yang saya katakan atau enggak. Tapi intinya di video tersebut salah satu skenario yang saya buat, which is beserta targetnya juga ternyata udah di-hit nih sama meme coin SPX-nya ini gitu, teman-teman. Selain mencapai all time high-nya, untuk targetnya juga ternyata ya udah di-hit dengan cukup proper ya, yang mana nanti kita coba akan lihat juga nih dari segi price action-nya gitu. So, ya kayak biasa di video kali ini kita akan bahas banyak seputar meme coin satu ini, mulai dari price action yang tadi saya katakan sampai ke beberapa data menarik terkait meme coin satu ini. So, sebelumnya disclaimer dulu bahwasannya video ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga tentunya sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan oke, per video ini saya record di tanggal 30 Juli 2025 ya, dan gak berasa banget nih teman-teman udah di tanggal 30. So, di sini meme coin SPX ini per tanggal 30 Juli ini menempati posisi ke-53 dari segi market cap atau kapitalisasi pasarnya, which is udah cukup meningkat cukup signifikan ya teman-teman, dan udah hampir nih masuk top 50 teman-teman. Dan di sini untuk harganya sendiri per sekarang memang lagi koreksi teman-teman dari titik all time high-nya, which is sekarang ada di kisaran 2,02 US dollar ya per token gitu. Dan di sini kalau kita coba lirik ya buat price action-nya sendiri, so kita pindah dulu ke chart-nya dari SPX. Dan di sini kita bisa lihat untuk chart meme coin SPX lebih kurang seperti ini. Dan kalau sedikit kita flashback, kita bisa sama-sama tahu ya bahwasannya dalam beberapa waktu terakhir, akhirnya meme coin SPX ini berhasil breakout nih teman-teman dari resistance yang ada di sini. Which is kalau kita coba lihat ya, di sini kan sebelumnya area resistance atau supply areanya di bagian sini yang cukup major, ini menahan beberapa kali pergerakan harga SPX, dan kita belum pernah mendapatkan body close di atas resistance yang di sini. Dan dalam beberapa pergerakan terakhirnya, which is di sini teman-teman ya, kalian bisa lihat di bagian sini, akhirnya dia berhasil valid untuk breakout dari resistance ya gitu yang ada di bagian sini ya lebih kurang. Dan dengan demikian kita bisa mengatakan karena tidak ada historical price sebelumnya yang lebih tinggi dari price action yang sempat dicapai sekarang, so kita bisa katakan di price action teratas baru-baru ini ya, which is di kisaran sini, ini merupakan area all time high atau titik all time high buat meme coin SPX ini yang terbaru teman-teman. Ya lebih kurang kayak gitulah ya. Dan kalau teman-teman juga nonton untuk video pembahasan meme coin SPX saya yang sebelumnya, yang mana kalau nggak salah 2 minggu lalu, kalian juga bisa cross check sendiri untuk validitasnya. Di situ saya sempat mengatakan bahwasannya saya punya target untuk meme coin ini, di mana pada saat itu saya mengatakan salah satu skenario, sekali lagi salah satu skenario atau posibilitas yang mungkin terjadi dari meme coin SPX ini adalah jika dia berhasil breakout dari resistance yang di sini. Dan pada saat itu saya kasih teman-teman gambaran atau skenario target yang realistis, yaitu saya tarik dengan menggunakan Fibonacci dari sini ke bawah teman-teman, ya lebih kurang kayak gini. Dan kalau saya coba geser ke kanan biar lebih jelas ya untuk dilihat gitu, biar lebih enak. Nah kayak gini lebih kurang, dan kita adjust sedikit untuk menyesuaikan nih. Nah kalian bisa lihat bahwasannya untuk targetnya pada saat itu saya katakan salah satunya ada di kisaran area 1,618-nya, yang mana area 1,618 ini kan merupakan golden ratio ya atau rasio emas lah dalam susunan angka Fibonacci gitu. Dan pada saat itu saya mengatakan ini juga bisa jadi target realistis karena memang sangat dekat dengan psychological price teman-teman atau angka psikologi, which is pada saat itu harga psikologi di kisaran 2,25 US dollar gitu teman-teman. Dan ternyata ya kita bisa sama-sama lihat hasilnya di sini valid di hit teman-teman. Dan setelah dia hit ternyata dia mulai membentuk wick dan mulai drop atau mulai mengalami koreksi teman-teman. Dan itu tentu merepresentasikan bahwasannya untuk area ini ya menjadi mungkin bisa kita katakan next resistance buat meme coin SPX ini. Dan memang secara target sudah di hit ya. Karena buat teman-teman yang mungkin take action dan dapetin profitnya dari sini, ya harusnya udah dapat take profitnya. Dan ya congratulations lah ya buat teman-teman yang mungkin dapetin cuannya dan mungkin take action. Dan mungkin buat teman-teman yang nonton video pembahasan SPX yang sebelumnya dan dapetin cuannya, ya congratulations lah. Saya cuma bisa bilang selamat buat profitnya gitu teman-teman. Dan ya tentu sebelumnya memang analisa saya kebetulan cukup valid teman-teman. Jadi ya
eee, take profit-nya aja atau ambil baiknya ambil profit-nya dan belum tentu ya di, next time atau di waktu-waktu selanjutnya itu bisa bener terus ya, belum tentu teman-teman. Jadi tentunya disclaimer sekali lagi bahwasannya ini bukan ajakan jual beli sama sekali, ini cuman apa yang saya lihat, apa yang saya amati dan pendapat serta opini saya, di market gitu. So bisa aja keliru maupun salah, maka dari itu tentu teman-teman juga harus analisa mandiri, do your own research dan jangan percaya omongan siapa pun mentah-mentah ya, karena tentu portofolio kalian kan tanggung jawab kalian pribadi dan memang cuman kalian gitu yang bisa mengelolanya dengan baik karena cuman kalian yang tahu, persis atau tepatnya itu seperti apa terkait portofolio kalian. Ya lebih kurang kayak gitulah ya. Tapi intinya ya buat teman-teman yang mungkin mau cross check, kalian boleh cross check di video pembahasan sebelumnya dan ya secara target di Fibonacci-nya udah ke-hit nih teman-teman. Dan ya oke kita akan coba hapus untuk area Fibonacci-nya atau gambaran Fibonacci-nya ini biar kita bisa lihat lebih clear buat chart-nya. Nah kayak gini. Oke, pertama kita bakalan hapus kali ya marking di sini karena kan ini sebelumnya adalah supply area atau resistance gitu dan udah berubah jadi support dan mungkin buat teman-teman yang belum tahu ini basic teman-teman, by the time area resistance udah di breakout maka secara, peran atau secara label ya kita bisa melabelinya atau menggantinya dengan area support gitu yang mana dikenal sebagai area resistance become support gitu ya teman-teman. Dan di sini kalau kita perhatikan secara tren ya, kita sepertinya nggak bisa bilang ya untuk meme coin SPX ini bearish teman-teman. Kalian bisa lihat nih dalam, beberapa waktu terakhirnya ya kita bisa lihat lah ya, ini very bullish teman-teman, yang mana kalian bisa ikutin aja nih pergerakannya. Ya let's say kalau kita atau teman-teman mau lihat yang major-nya aja mungkin teman-teman bisa gambarin yang cukup major-nya aja. Ya let's say kayak gini teman-teman, ini cukup major untuk pergerakannya, which is dia very bullish buat meme coin SPX dan memang secara tren sangat-sangat uptrend gitu. Kita, nggak bisa memungkiri ya, kalian bisa lihat nih di bagian sini very very uptrend teman-teman. Dan di sini kalau kita perhatikan ada beberapa skenario yang mungkin terjadi sama meme coin SPX ini. So, kita akan mulai dari skenario bearish-nya dulu kali ya, biar nggak euforia-euforia banget teman-teman. So, yang pertama skenario bearish dari meme coin SPX ini bisa terjadi apabila di sini kalau kita perhatikan, kan tadi dia udah hit nih di area 1,618-nya. So, apabila ternyata meme coin SPX ini mengalami bearish, salah satu, yang bisa kita perhatikan adalah di sini kalau teman-teman perhatikan, actually ya, itu ada semacam area, support minor gitu teman-teman. Makanya di sini kalau teman-teman lihat mulai ada tertahan nih di candle sini, ya which is ini merupakan area support minornya dan sebelumnya nih ini sempat membuat meme coin SPX ini mengalami koreksi gitu atau penurunan dan kalau kita ukur ya dari sini ke bawah lumayan teman-teman belasan persen, tapi setelah itu dia naik lagi atau setelah itu dia mengalami penguatan harga lagi gitu. So, di sini kalau kita perhatikan ya, ini mulai tertahan dan kalau misalkan skenario bearish yang terjadi, maka tentu kita akan breakout atau turun dari area support minor ini dan salah satu area yang realistis buat dituju ya tentu adalah area support ya, yang major di bawah sini, yang mana area support ini kan sebelumnya tadi kita marking sebagai area resistance yang major ya, karena memang menahan banyak sekali nih pergerakan harga dari meme coin SPX ini gitu. Dan ya baru setelahnya apabila memang hal ini yang terjadi, tentu ketika hal ini terjadi chance besar untuk stochastic RSI juga ikut tanking down atau turun dan by the time hal tersebut terjadi maka teman-teman bisa menunggu nih untuk konfirmasinya. Apakah untuk demand zone atau area support ini berhasil mempertahankan price action atau harga dari meme coin SPX atau justru bakalan koreksi atau di breakdown gitu teman-teman dan itu akan menjadi konfirmasi yang mana tentu bisa membantu ya dalam proses analisa terkait, teknikal dari, meme coin satu ini gitu teman-teman. Tapi ya ini adalah skenario bearish-nya dan kalau kita move on ke skenario bullish-nya atau skenario positifnya, tentu ya kita nggak bisa abaikan bahwasannya memang ini secara price action very bullish teman-teman yang mana, tadi kan udah saya coba gambar ya teman-teman ya. Ya ini, very bullish ya kalian bisa lihat dia terus membentuk yang namanya, di sini kalau kita ulang nih, dia terus membentuk yang namanya higher high, higher low, higher high, higher low, dan seterusnya gitu ya teman-teman. Kalian bisa ikutin sendiri lah ya. Dia terus membentuk pergerakan yang seperti itu dan memang ini mengartikan tren bullish-nya cukup kuat teman-teman karena ini belum terpatahkan ya sampai sekarang dia masih membentuk, bullish structure-nya dan apabila demikian maka ada chance ya teman-teman untuk meme coin ini jika memang ternyata tekanan belinya masih signifikan kuat, maka ada peluang atau ada posibilitas atau kemungkinan untuk meme coin ini bisa aja naik lagi dan rebound nih di area support yang di sini teman-teman. Dan by the time dia berhasil rebound dan naik lagi, ya maka tentu yang menjadi, resistance-nya adalah titik all time high nih yang sebelumnya, which is areanya di sekitar sini gitu teman-teman. Ini akan menjadi resistance-nya yang mana, bisa di-hit atau at least disentuh lagi ya oleh meme coin SPX ini. Dan kalau misalkan ini breakout lagi ya maka dia akan masuk lagi nih ke fase price discovery ya teman-teman. Yang mana fase price discovery ini adalah suatu fase di mana untuk suatu aset tertentu itu mencari harganya lagi teman-teman atau mencari, harga di mana dia akan
quote on quote mungkin bisa dikatakan kena rejection atau lain-lain dalam konteks ini, karena ini kan all time high ya teman-teman konteksnya. Jadi dia akan mencari, harga tertingginya lagi, yang mana tentu apabila seperti ini yang terjadi, maka secara bias dia akan sangat-sangat cenderung bullish ya bagi para pelaku pasar gitu, teman-teman. Ya lebih kurang kayak gitulah ya buat beberapa skenario yang mungkin terjadi. Tapi di sini satu hal yang mau saya tekankan, by the time untuk meme coin seperti ini atau aset seperti ini yang udah naik signifikan itu koreksi, ya I think ya cukup wajar teman-teman, karena dia juga udah naik cukup tinggi, yang mana kalau kita ukur nih teman-teman, nggak usah dari bawah banget, ya let's say dari sini aja lah teman-teman. Nah, di sini kalau kita coba lihat, untuk persentasenya sekitar 100% lebih, jadi udah cukup signifikan. Dan kalaupun untuk secara price action-nya ada koreksi, I think itu cukup wajar ya teman-teman, karena nggak ada aset yang naik terus, pasti ada turunnya, pasti ada koreksinya. Dan ya kita lihat aja atau kita perhatikan aja gitu gimana untuk, kondisi ke depannya dan skenario mana yang bakal kejadian gitu ya. Kalian juga bisa kok tulis pendapat kalian dan argumen kalian di kolom komen di bawah gitu, seputar pendapat kalian terkait meme coin SPX ini. Dan kemudian kalau kita coba cek ya dari segi lainnya atau mungkin dari data lainnya, let's say dari CoinGlass dulu. Nah, dari sini kita bisa lihat ya bahwasannya ini adalah data derivatif dari meme coin SPX, dan memang dalam beberapa waktu terakhir meskipun volumenya menguat sekitar 4 persenan, tapi open interest-nya turun sekitar 12-an persen, teman-teman. Dan di sini dalam 24 jam terakhir ada sekitar 347 ribuan US dollar yang terlikuidasi di meme coin SPX ini, dan ini didominasi oleh long position ya, which is cukup wajar karena memang secara chart kalau teman-teman lihat ini dalam beberapa waktu terakhir atau 24 jam terakhir kan ya itu dihitungnya. Candle ini kan, sangat bearish gitu candle di hari sebelumnya, dan candle di hari ini juga ternyata menciptakan buntut yang cukup panjang gitu, di atas dan di bawahnya juga sebenarnya cukup panjang, tapi sepertinya panjangan yang di atasnya. Jadi I think cukup wajar kalau misalkan ternyata didominasi oleh long position, meskipun memang nggak beda jauh ya, karena di sini secara value yang terlikuidasi di long position sekitar 212 ribu US dollar, dan yang terlikuidasi di short position sekitar 135 ribu US dollar gitu, teman-teman. I think juga memang nggak terlalu beda jauh. Dan kalau kita lihat ya, atau selanjutnya kita lihat dari analitiknya nih di bagian sini, ya tentu aja dengan hit all time high barunya, ya secara otomatis ya return dari meme coin SPX ini juga cukup menakjubkan teman-teman di bulan Juli, yang mana udah plus sekitar 68,7% secara average. Dan sekali lagi congratulations lah ya mungkin buat teman-teman yang take action, yang mungkin dapetin profit dari meme coin SPX ini, ya saya turut seneng teman-teman, congratulations. Dan gimana nih, coba kasih tahu untuk portofolio kalian dalam beberapa waktu terakhir gitu, apakah lagi pada profit gitu teman-teman, atau lagi floating profit, atau justru sebaliknya ada yang lagi floating minus atau lagi kena drawdown? Boleh komen di kolom komentar di bawah buat teman-teman yang berkenan gitu, karena jujur saya juga penasaran ya. Dan anyway, buat teman-teman yang mau tanya-tanya atau mungkin mau request analisa koin tertentu, topik tertentu maupun token tertentu, kalian jangan malu-malu, kalian bisa komen aja langsung di kolom komen di bawah. Dan sesuai janji saya bakalan saya usahain buat baca-baca, buat komentar kalian bakalan saya catat-catatin buat teman-teman yang request, atau bakalan saya notes ya satu-satu buat requestan kalian. Dan tentu seperti janji saya, yang paling banyak requestannya saya baca dan saya notes, bakalan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya. Dan maybe itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.